إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab taubah, masuk ke dalam hadis yang ke-20. Wa an Zir ibn Hubeish, dari Zir bin Hubeish, beliau berkata, ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Saya mendatangi Safwan ibn Assal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, untuk bertanya mengenai mengusap terhadap khuf, terhadap alas kaki. Faqal, maka Safwan berkata, ma jaa bika ya Zir, apa yang mendorongmu untuk datang menemuiku wahai Zir? Fakultu, maka saya menjawab, ibtighaul ilm, saya datang untuk mencari ilmu. Faqal, maka Safwan mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang telah mereka cari. Fakultu, maka Zir berkata, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal baul. Sungguh telah mengusik dadaku yang berkaitan dengan mengusap terhadap khuf, terhadap alas kaki, setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta mara'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau termasuk salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluk, maka saya datang kepada engkau bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang mengusap terhadap khuf, terhadap alas kaki yang berkaitan dengan hal tersebut? Apakah Rasulullah pernah menyebutnya? Qala, maka Safwan berkata, na'am, ya, saya telah mendengarnya. Kana ya'muruna idza kunna safran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila kita dalam keadaan bersafar, au musafirin, an la nanzi'a au nanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Maka kita tidaklah melepas alas kaki kita 3 malam dan 3 hari, illa min janabah, akan tetapi
yang tidak boleh apabila dari hadas besar. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi yang dibolehkan untuk mengusap sepatu ataupun alas kaki yaitu apabila selesai dari buang hajat, buang air kecil ataupun tidur. Fakultu, maka saya berkata lagi, kata Zir, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Apakah engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang al-hawa, tentang cinta dan kecondongan seseorang terhadap sesuatu atau kepada orang lain? Maka kata Safwan, na'am, ya, saya pun pernah mendengar pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cinta. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa bainama nahnu 'indahu, maka ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idnadahu a'rabiyun, maka ada seorang A'rabi yang memanggil Rasulullah, Arab Badui, bisautin lahu jahwari, dengan suara yang dia miliki, dengan suara yang kencang. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya serupa dengan suara dari orang Arabi ini. Ha ya, saya di sini, kata Rasulullah. Fakultu lahu, maka Safwan radhiyallahu anhu berkata kepada Arabi ini, kepada Arab Badui ini, waihak, celaka engkau, ughud min sautik, fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. Rendahkanlah dari sebagian suaramu, maka sesungguhnya engkau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang Arab Badui ini menjawab teguran dari Safwan, wallahi la aghdud, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Qala al-A'rabi, maka Arab Badui pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai satu kaum, akan tetapi tidak beramal dengan amalan yang dilakukan oleh kaum tersebut. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna, dan senantiasa beliau memberikan hadis kepada kami, kata Zir, hatta dzakara baban minal maghrib, sampai beliau menyebutkan tentang satu pintu dari arah barat. Masiratu irdihi, maka jarak luasnya, au yasirur raqibu fi irdihi 40 au 70 ama, ataupun seorang yang melakukan perjalanan dengan naik tunggangan, ketika menempuh luas pintu tersebut, ditempuhnya selama 40 tahun ataupun 70 tahun. Qala Sufyan, berkata Sufyan, salah seorang perawi, qibala Syam, pintu tersebut menghadap ke arah negeri Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan pintu tersebut di hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit-langit dan bumi,
maftuhan litaubah, dan ketika diciptakan senantiasa terbuka untuk manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu, dan tidaklah pintu tersebut ditutup sampai matahari terbit dari pintu tersebut, dari arah barat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan selainnya, wa qala haditsun hasanun sahih, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Ini membingungkan sebagian penuntut ilmu istilah hasan sahih, karena hasan dan sahih ini berbeda hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hadis hasan sahih bisa jadi Al-Imam Tirmidzi rahimahullah memiliki beberapa jalur, beberapa sanad dari hadis tersebut. Yang satu mengatakan bahwasanya hadis tersebut hasan, yang satu lagi sanadnya adalah sanad yang sahih. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini dari Zir ibn Hubeish. Zir ibn Hubeish, beliau termasuk pembesar dari tabi'in, karena beliau bertemu dengan pembesar para sahabat, termasuk dari muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Beliau pun termasuk seorang ulama yang sangat menonjol sekali di Quran dan di ahadits, sehingga beliau dikatakan sebagai muqri'ul Kufah, ahli qiraahnya penduduk Kufah. Pun beliau wafat tahun 81 Hijriyah atau 82 Hijriyah di negeri Kufah, dan usia beliau 120 tahun. Jadi beliau ini rahimahullah bertemu dengan zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah beliau bertemu, kemudian setelahnya beliau masuk Islam, akan tetapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Safwan ibn Asal, maka beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari suku Murad, dan beliau dari negeri Yaman. Sebutkan dari Bani Zahir bin Amir al-Muradi. Beliau adalah termasuk sahabat yang ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebanyak 12 ghazwah, 12 peperangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki atau pernah ikut peperangan selama 19 ataupun 18 peperangan. Jadi sahabat Safwan ibn Asal ini termasuk sahabat yang ikut 12 peperangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam sebagian riwayat ketika Zir ini bertanya kepada Safwan, akunta mura'an min ashabin Nabi, apakah engkau ini termasuk dari sahabat Nabi? Maka Safwan mengatakan, na'am, laqad syahidtu 12 ghazwatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya telah ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 peperangan. Dan beliau pun sahabat Safwan ibn Asal ini wafat di negeri Kufah, di kota Kufah sekitar tahun 40 Hijriyah.
Safwan ibn Asal ini termasuk sahabat-sahabat yang sangat dikenal dengan bagaimana beliau menuntut ilmu. Sehingga ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung disambut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Safwan itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jitu atlubu al-ilma." Saya datang untuk menuntut ilmu. Sehingga seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang ulama di kalangan sahabat yang sering kita bahas biografinya, beliau orang yang keenam yang masuk Islam dan termasuk pembesar ulama dari kalangan sahabat, sehingga Umar saja radhiyallahu anhu banyak bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud dan terkagum-kagum dengan ilmunya Abdullah ibn Mas'ud. Maka Abdullah ibn Mas'ud ketika bertemu dengan Safwan langsung bertanya kepada Safwan, kata Abdullah ibn Mas'ud, ataitu Safwan ibn Asal fasa'altu. Saya mendatangi Safwan ibn Asal fasa'altu. Maka saya bertanya. Ini sekelas Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Safwan. Seperti yang sudah kita bahas di majlis ini juga, di forum yang mulia ini, bahwasanya sebagian ahli ilmu mereka menuntut ilmu terhadap orang-orang yang usianya lebih muda, dan bisa jadi ilmunya tidaklah sebanding dengan orang yang menuntut ilmu tersebut. Seperti kita contohkan dulu siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang yang di bawahnya. Begitu juga dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Safwan ibn Asal tentang beberapa hal yang tidak diketahui oleh Abdullah ibn Mas'ud. Fa akhbirni an maji'ika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkanlah kepadaku wahai Safwan tentang bagaimana kedatanganmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Safwan mengatakan, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjid ala burdin lahu ahmar. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di masjidnya dan beliau memakai bagian yang burd ahmar, baju yang dari negeri Yaman yang warnanya merah. Fakultu, maka beliau berkata, Safwan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, talibul ilmi atak. Ya Rasulullah, penuntut ilmu datang kepada engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan kepada Safwan, marhaban bi talibil ilm. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang kepada penuntut ilmu. Selamat datang kepada penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah katakan, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di atas langit, mereka akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu. Sehingga hadis ini dikabarkan oleh Safwan untuk menjawab pertanyaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Sehingga ketika membahas biografi Safwan ibn Asal, maka ketika siapa yang meriwayatkan dari perawi-perawi dari Safwan ibn Asal, maka yang meriwayatkannya diantaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini pada dasarnya membahas tentang pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ditutup kecuali apabila matahari terbit dari arah barat. Sehingga siapapun yang melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Sehingga dalam hadis ini juga, dalam pembahasan yang terakhir sebutkan
bahwasanya anjuran untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu berdosa di malam hari. Di malam hari juga kita bertaubat. Kalau belum bertobat di malam hari, di siang hari ataupun di malam hari berikutnya senantiasa bertaubat, karena pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang besar, walaupun masih ada kaitannya dengan pembahasan dari hadis yang sebelumnya, karena agak serupa dengan hadis Abi Musa al-Ash'ari yang sudah kita bahas, hadis Abu Hurairah yang sudah kita bahas, dan hadis Abdullah bin Umar dalam pertemuan yang lalu. Bedanya di dalam pembahasan ini, pembahasannya bercabang, yang berkaitan dengan menuntut ilmu, yang berkaitan dengan mengusap alas kaki, kemudian yang berkaitan cinta, dan kemudian tutup dengan pembahasan taubat. Kita bacakan hadis ini. Ataitu, kata Zir ibn Hubaysh, ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masih 'alal khuffain. Saya datang kepada Safwan ibn Asal bertanya kepada beliau tentang al-masih 'alal khuffain, untuk bertanya tentang al-masih 'alal khuffain. Ini menunjukkan bahwasanya Zir melakukan perjalanan dengan perjalanan yang jauh, karena disebutkan pertemuan ini terjadi di kota Madinah. Zir dari Kufah melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Safwan, kemudian bertanya kepada Safwan tentang satu perkara yang perkara tersebut sangatlah dikenal, bahwasanya sumber hukumnya termasuk dari Safwan ibn Asal, dari Safwan ibn Asal. Sehingga termasuk hal yang unik yang harus kita ketahui, bahwasanya Zir ibn Hubaysh ini termasuk dari murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Sehingga bisa jadi tentang pembahasan Abdullah ibn Mas'ud dan Safwan ibn Asal ini telah sampai ke telinganya Zir juga. Akan tetapi para ahli ilmu tidaklah mencukupkan dengan hal tersebut. Mereka masih senantiasa dahaga sampai mereka bertanya langsung kepada narasumbernya yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lapar mereka hilang, dahaga mereka berlalu dengan langsung bertanya kepada sumber yang dia itu mendapatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian para salafus saleh yang berkaitan dengan ulumus sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi itu artinya apa? Semakin jalur itu sedikit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi sanadnya. Semakin banyak perawinya, semakin rendah sanadnya. Sehingga ketika Zir ini mendengarnya dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mendengarnya dari siapa? Dari Safwan. Safwannya dari Rasulullah. Maka ini namanya sanad yang rendah. Zir tidak mau, karena Safwan juga masih hidup. Kemudian dia melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Safwan, langsung bertanya kepada Safwan tentang permasalahan yang Safwan itu sangatlah dikenal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim, pembahasan yang sangat dikenal itu beda-beda. Karena Hudzaifah bin al-Yaman, salah seorang sahabat, dikenal dengan apa? Dikenal dengan bagaimana dia itu mengetahui hadis-hadis fitnah. Hadis-hadis fitnah. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang fitnah, maka Hudzaifah bin Yaman menjawabnya dengan pertanyaan yang berbeda. Maka kata Umar bin Khattab, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud fitnah, yang fitnah itu bergejolak dengan gejolak yang luar biasa. Maka kata Hudzaifah bin Yaman, engkau kenapa bertanya tentang hal tersebut? Antara engkau dengan dia itu ada satu pintu. Maka kata Umar, pintu tersebut dibuka atau didobrak.
Maka kata Hudzaifah, didobrak. Kata Umar bin Khattab, apabila pintunya didobrak, tidak akan tertutup lagi, sehingga fitnah tersebut terus berkelanjutan dan menjadi bola salju yang makin besar dengan berjalannya waktu. Maka para orang-orang yang dekatnya Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Hudzaifah, siapa pintu tersebut? Kata Hudzaifah, Umar. Pintu tersebut Umar. Apabila masih ada Umar, fitnahnya itu tidak terjadi. Didobrak artinya diapain? Dibunuh. Umar dibunuh. Didobrak artinya dibunuh. Setelah Umar dibunuh radhiyallahu anhu, fitnah terus menjadi-jadi. Sehingga kata sahabat-sahabat yang lainnya, ini ketika engkau berbicara dengan Umar tahu enggak bahwasanya yang dimaksud pintu itu ada dirinya sendiri. Maka kata Hudzaifah, Umar tahu. Sehingga sebagian sahabat menonjol dalam pembahasan-pembahasan yang lain, seperti Safwan dikenal dengan permasalahan yang berkaitan dengan al-mash al-khuffain. Kemudian ketika Zir ini datang kepada Safwan, maka kata Safwan, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang menjadikan engkau menemuiku? Apakah karena kepentingan-kepentingan dunia, ataukah hanya pengen ngobrol saja, atau ada yang perlu disampaikan, atau ada perkara-perkara yang engkau ingin kau bahas dengan saya? Maka kata Zir rahimahullah, ibtigha'ul ilm, saya datang kepada engkau dengan perjalanan yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Maka Safwan pun berkata, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yatlub. Bahwasanya menuntut ilmu, bahwasanya para malaikat-malaikat mereka akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam riwayat lain, tadummuhum bi ajnihatiha, para malaikat meliputi penuntut-penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka, menunjukkan bahwasanya Safwan ibn Asal melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang tadi ada perbincangan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Safwan, disebutkan bahwasanya Safwan ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Safwan menyebutkan hajatnya dan keperluannya, bahwasanya beliau datang untuk mencari ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan apa? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang kepada penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Safwan, bahwasanya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang telah mereka lakukan. Karena menunjukkan apa yang dilakukan oleh para malaikat terhadap penuntut ilmu. Yang pertama, karena penghormatan mereka terhadap penuntut ilmu. Mereka memuliakan penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu, mereka mencari warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwasanya ketika seorang menuntut ilmu mendapatkan suatu perkara yang dengannya mereka dicintai oleh para malaikat, mereka dihormati dan diagungkan oleh para malaikat. Sehingga ini menunjukkan adalah perkara yang sangat besar sekali. Sehingga di dalam pembicaraan singkat antara Safwan dan Zir ini menunjukkan ada anjuran bagi orang alim untuk senantiasa menggemarkan kepada para penuntut ilmu tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu.
Artinya seorang penuntut ilmu membutuhkan siapapun itu, baik yang sudah lama di kajian ataupun baru di kajian, ataupun ustadz ataupun siapapun itu, namanya sama, penuntut ilmu, maka dia butuh untuk dimotivasi, diingatkan dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat, dengan athar-athar yang menggemarkan dia untuk senantiasa menuntut ilmu, sehingga dia lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu dan lebih perhatian lagi dalam menuntut ilmu. Sehingga ketika Zir ini menyatakan bahwasanya dirinya menuntut ilmu, mencari ilmu, maka oleh sahabat Safwan ibn Asal langsung diberi motivasi yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, memberikan kesaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Para malaikat pun memberikan kesaksian dengan kesaksian yang sama, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang mereka menegakkan dengan keadilan pun memberikan kesaksian yang sama. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ahli ilmu bahwasanya mereka memiliki kesaksian di dalam sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengiringkan kesaksian mereka dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian para malaikat-malaikatnya. Sehingga hal ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menunjukkan bahwasanya para ulama memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, dan menunjukkan bahwasanya para ulama kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia itu menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, baik itu dekat, baik itu jauh. Dan dulu para ulama mengitari dunia. Sahabat Sa'id bin Musayyib mengitari dunia hanya untuk mencari beberapa hadis, beberapa ungkapan kata hadis. Ada sahabat Abdullah bin Unais datang kepada sahabat Abu Darda dari Madinah ke Baitul Maqdis hanya mencari hadis, kemudian balik lagi. Allahu Akbar. Ini pengamalan terhadap man salaka tariqan. Kalau dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an ada pembahasan menuntut ilmu. Nabi Musa mencari Nabi Khadir. Dicari. Hukuban, kata Allah, dia melakukan perjalanan lama sekali bersama dengan Nabi Yusha. Lama dicari, mana? Sampai tandanya itu ikan yang udah mati itu hidup lagi terus hilang. Baru ketika dia ikannya itu tidak ada, balik lagi, mana ini? Ketemu. Akhirnya dengan Nabi Khadir, dan belajar menuntut ilmu. Dan seperti yang pembahasan tadi berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud dengan Safwan, Nabi Musa alaihi salam kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi. Akan tapi Nabi Khadir jauh di bawahnya Nabi Musa. Akan tapi ada ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau bertanya dan belajar terhadap Nabi Khadir. Walaupun Nabi Khadir sudah menahan-nahan, ilmu saya sama ilmu kamu itu beda.
Tapi Nabi Musa alaihi salam menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menuntut ilmu dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dan ingat, para malaikat datang nih, para malaikat. Rahmat datang ke majelis ilmu. Dan ada malaikat-malaikat yang mendapatkan label sayyarah. Sayyarah itu artinya yang senantiasa mengitari, mencari majelis ilmu, mengitari majelis ilmu. Dan apabila ada majelis ilmu, maka mereka turun dan ikut di dalam majelis ilmu tersebut, sehingga dalam majelis ilmu ada ketenangan, ada kebahagiaan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ma'ubidallahu bimithli talabil ilm. Ibadah yang sangat besar ketika seorang menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu yang tidak diibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan yang sehebat dengan menuntut ilmu. Sehingga ketika kita hadir di majlis ilmu, baik di masjid ini ataupun masjid-masjid yang lainnya, yang dibahas di dalamnya menuntut ilmu, ingat, kita melakukan suatu amalan yang sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan menghantarkan seseorang dengan menuntut ilmu itu kepada mana? Ke dalam surga, ke dalam surga. Karena surga itu salah satu sarana untuk ada di dalamnya itu dengan beramal soleh. Seseorang ketika beramal soleh tidak mungkin tahu tata cara beramal dengan amal yang benar kecuali dengan apa? Majelis ilmu yang dibahas di dalamnya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka dikatakan sebagai orang-orang yang selamat. Kemudian Rasulullah katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah satu kaum mereka bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali turun para malaikat. Kecuali turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian turun kepada mereka rahmat. Mereka diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat meliputi mereka. Ini 1, 2, 3, 4. Ada berapa keutamaan? 3, baru 3 saya sebutkan. Sakinah turun, ketenangan turun. Rahmat pun meliputi majelis ilmu. Kemudian para malaikat mendatangi kita juga, meliputi kita. Yang keempat ini luar biasa. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama penuntut-penuntut ilmu mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penuntut-penuntut ilmu itu mereka melakukan ibadah yang sangat besar. A'zamun nawafil, perkara-perkara sunnah yang paling afdal untuk dilakukan oleh seseorang adalah ketika dia menuntut ilmu. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya itu amalannya pelan, maka nasabnya itu tidaklah menjadikan dia cepat. Artinya, siapa yang amalannya itu lembek, walaupun orangnya itu memiliki garis keturunan yang sangat tinggi, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang ini akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Karena kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ketakwaan, keimanan dan amal solehnya. Pemahaman kebalikannya, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, apabila seseorang amalannya cepat, dia bertakwa kepada Allah, bertauhid, mengamalkan sunnah, berdakwah dengan dakwah yang hak, maka nasab yang dia miliki akan menjadikan dia pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar
bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka dalam hadis ini, hadis zir ini, bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu, maka ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi ilmu dan bagi para penuntut ilmu. Dan beliau pun mengatakan wal muradu bihi al ilmu syar'i, yang dimaksud dalam keutamaan-keutamaan ayat dan keutamaan-keutamaan hadis, baik dalam hadis Safwan ataupun hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya mendekatkan seseorang itu kepada surga, itu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya menuntut ilmu yang sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya seperti kimia, fisika dan lain-lainnya, ketika seseorang menuntut ilmu, maka tidak termasuk dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang dalamnya menggemarkan seorang untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk seseorang menuntut ilmu, maka yaitu menuntut ilmu yang ilmunya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan yang berkaitan dengan menuntut ilmu, ilmu yang keluarnya itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara-perkara yang di luar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa wahyu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati penduduk kota Madinah, mereka mencangkok dengan cara tertentu ketika mereka bercocok tanam yang berkaitan dengan korma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka cara yang berbeda, yang tidak mereka terbiasa dengannya. Maka orang-orang Ansor yang mereka itu ahli dalam korma, mereka pun tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hasilnya sangat jauh dari apa yang telah mereka terbiasa dengannya. Ketika Rasulullah mengetahuinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Jadi Rasulullah tidak mengetahui perkara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dunia. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahui, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukum-hukum itu semua. Adapun tata caranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Sehingga sebagian ulama mengatakan, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang perkara-perkara dunia, maka tidaklah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran yang sangat banyak yang berkaitan dengan ilmu, kecuali ilmu yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya. Paham atau enggak? Paham ya? Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka menuntut ilmu itu termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Karena agama ini tegak dengan dua perkara. Dengan ilmu berupa dengan ilmu dan penjelasan, dan dengan senjata. Sehingga ketika seorang menuntut ilmu, ketika seorang menyebarkan ilmu, maka itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama salaf mengatakan, mereka mengatakan tinta-tinta para ulama yang mereka dengannya menulis karya-karya ilmu yang besar, itu di timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada darah para
para syuhada. Karena para penuntut ilmu, para ulama, mereka hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia supaya mereka hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harapannya semuanya mati dan wafat di jalan Allah. Sehingga orang-orang yang mati syahid mereka memiliki keutamaan, akan tapi mereka mati di jalan Allah. Beda dengan para ulama, mereka hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya menuntut ilmu itu jihad yang paling afdal daripada ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata. Karena menjaga syariat ini yang paling kuat adalah dengan menuntut ilmu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, maka jihadnya akan terpuji apabila didasari dengan ilmu. Apabila tidak didasari dengan ilmu, maka mereka akan mencoreng nama dan keharuman Islam. Hingga ketika seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, mereka membutuhkan ilmu, sehingga ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, termasuk jihad fi sabilillah. Dan para ulama mereka termasuk syuhada yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa, man yuti'ir rasula man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka bersama dengan orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersama dengan para nabi, mereka bersama dengan para siddiqin dan syuhada. Maka syuhada di sini disebutkan oleh para ulama memiliki dua makna. Yang pertama orang-orang yang mati syahid, yang kedua adalah para ulama, termasuk dalilnya juga adalah surat Ali Imran ayat 18 yang sudah kita bahas. Hadisnya masih panjang ya. Ini masih pembukaan hadis dan kita belum masuk juga ke tentang bagaimana pembahasan yang berkaitan dengan mengusap terhadap al-khuf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ada pertanyaan ikhwan? Silakan Ustaz. Boleh enggak di luar pembahasan? Tafadhol. Bisa saya jawab, enggak bisa enggak. Jadi suami istri setelah melakukan hubungan suami istri lalu beres gitu kan, janabah apa? Nah, boleh tidak ikut memandikan jenazah atau ikut di lubang kita ambil masuk ke dalam lubang jenazah? Kalau memandikan boleh. Kalau memasukkan ke dalam lubang itu tidak boleh. Karena kalau tidak salah, kalau bukan Rasulullah kalau tidak salah Rasulullah ketika putrinya itu wafat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun ke dalam kubur tersebut karena beliau memberikan alasan beliau berhubungan badan di malam harinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan man lam yuqarif ahlahu al-laila, siapa yang tadi malam tidak mendatangi istrinya maka silakan turun. Kalau tidak salah kemudian yang turunnya Utsman ibn Affan gitu. Adapun memandikan jenazah tidak mengapa. Tidak ada larangan, boleh. Silakan. Ya, silakan. Apakah membaca kitab-kitab atau apa itu termasuk jalan? Iya. Membaca dan menghafal apakah termasuk dari belajar dari man salaka tariqan ya? Apakah termasuk dari man salaka tariqan? Pada dasarnya termasuk dari man salaka tariqan dengan makna yang lebih maknawi, maka termasuk dari hadis tersebut. Akan tetapi secara lebih jelas hadis ini terhadap orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Karena tentu
ketika apabila kita buka lebar-lebar bahwasanya seseorang yang di rumah ketika dia itu dengar kajian-kajian dari YouTube itu pun mendapatkan keutamaan seperti ini, iya, akan tapi tidak seperti orang yang datang di majelis ilmu secara langsung. Kalau bahasa orang sekarang euforianya berbeda kali. Gitu ya. Kalau ada keutamaan akan tapi beda. Beda ketika kita hadir kemudian bertemu dengan teman-teman yang dengannya bisa menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.